Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di video kali ini saya akan mempresentasikan presentasi yang merupakan tugas dari mata kuliah Tafsir Maqasidi yang diampu oleh dosen kita, yakni Ustadz Dr. Mukhrid Sidiki MA. Ya, insyaallah pada video ini saya akan mempresentasikan presentasi yang berjudul tentang syarat-syarat mufasir Tafsir Maqasidi, ya. Langsung saja untuk latar belakangnya, ya. Nah, sebelumnya itu istilah maqasid ini merupakan istilah yang baru, ya, untuk tidak menyebutkan baru sama sekali, mengingat sebelumnya itu sudah ada, tapi istilahnya bukan tafsir maqasid, tapi istilahnya ini namanya adalah maqasid asy-syariah, ya, yang merupakan salah satu tema dari kajian usul fikih, ya. Akan tetapi kemudian dikursuskan kajian Islam kontemporer. Nah, dikursuskan dalam kajian Islam kontemporer, ya. Nah, teori maqasid asy-syariah menjadi salah satu disiplin ilmu tersendiri, ya, terpisah dari ilmu usul fikih, dan bahkan sering dijadikan pisau bedah dalam menganalisis isu-isu di zaman sekarang ini. Nah, dalam hal ini teori maqasid dicoba untuk dikembangkan dalam diskursus kajian tafsir sehingga muncullah istilah tafsir maqasidi ini. Kemudian kita lanjut ke rumusan masalahnya. Di sini insyaallah saya akan membahas dua subtema, yakni adalah yang pertama adalah apa syarat-syarat utama mufasir maqasidi, yang kedua yakni adalah apa syarat-syarat pendukung mufasir maqasidi, syarat-syarat tambahannya. Nah, langsung ke pembahasan, ya. Syarat-syarat utama tafsir maqasidi, ya. Syarat-syarat utamanya adalah yang pertama, ya, sebelum menjadi mufasir maqasidi, mufasir tafsir maqasidi maksudnya, ya, harus memiliki syarat-syarat ini, ya. Yang pertama adalah memiliki pandangan yang komprehensif dan integratif terhadap Al-Qur'an dan hadis, ya. Nah, syarat ini merupakan syarat wajib bagi penafsir tafsir maqasidi, ya. Pandangan yang parsial atau tidak utuh itu akan kesulitan, ya, untuk tidak mengatakan tidak bisa mendapat suatu maqasid dari satu nas, ya, dari suatu ayat, karena pandangan yang parsial, ya, umumnya mengeluarkan suatu nas dari konteksnya dan hanya melihat sisi lahir dari nas tersebut. Atau terkadang pandangan yang parsial juga terkadang tidak mempedulikan relasi dan interkoneksi satu nas dengan nas yang lain. Kemudian yang kedua yakni adalah menjaga dan menaati kaidah-kaidah penafsiran, ya. Ini sangat penting sekali bagi para mufasir. Nah, apapun metode ataupun paradigma yang ia gunakan dalam penafsirannya, ya, ia wajib menaati kaidah-kaidah dalam penafsirannya, ya, yakni menaati aturan-aturan dan juga agar tidak terjebak pada subjektivitas penafsiran. Selain itu, dengan menaati kaidah-kaidah penafsiran yang baku, ya, suatu produk penafsiran akan lebih kredibel, dipercaya, dan terlegitimasi. Kemudian lanjut yang ketiga, yakni adalah benar-benar memastikan, ya, maqsud dari suatu nas dan meletakkannya sesuai dengan derajat dan tingkatannya, ya. Jadi sebelum menafsirkan tafsir maqasid, ya, jadi harus benar-benar dipastikan, benar-benar periksa lagi maqasid dari suatu nas tersebut, ya. Jangan hanya sekali aja memastikannya, tapi harus berkali-kali, ya. Ya, untuk memastikan maqasid dari suatu nas, saya ambil dari pendapat Ibnu Asyir, ya. Seseorang harus berpikir panjang dan tidak tergesa-gesa atau meremehkan usaha tersebut agar bisa memastikan dengan baik maqsad dari suatu nas, ya. Jadi penting juga, guys, ya, untuk memastikan maqsad dari suatu nas, ya. Kemudian yang keempat ini adalah menyelidiki hikmah atau masalah yang dimaksud dari suatu nas, ya. Jadi sudah memastikan apa maqsadnya. Kemudian ini sebenarnya sama juga sih, ya, tapi harus diselidiki juga hikmah dan masalah
dari apa yang dimaksud dari nas tersebut ya. Nah, langkah ini dilakukan sesudah mendapat maqasid ya tadi dari satu nas ya. Jadi harus diselidiki hikmah dan apa masalah atau maksud yang dibahas dari tafsir tersebut, dari ayat tersebut. Gitu. Kemudian lanjut. Kemudian yang kelima yang adalah keseimbangan menyikapi masalah dan mafsadah dalam penerapan suatu nas. Keseimbangan yang dimaksud adalah memprioritaskan di antara beberapa masalah. Ya, karena terkadang suatu penerapan hukum memiliki masalah, akan tetapi masalahnya jauh lebih besar ya. Jadi harus menjaga atau keseimbangan menyikapi masalah dan mafsadah dalam menerapkan suatu nas. Kemudian terakhir ini adalah yang keenam ya, adalah memastikan dampak dari penggunaan suatu maqasid ya. Jadi memastikan dampak dari penggunaan suatu maqasid ya. Jadi tadi perkataan Ibnu Asy'ari, dia harus berpikir panjang ya. Bukan hanya memikirkan apa saja tujuannya, dan juga harus memikirkan juga apa dampak dari tujuan tersebut ya. Lanjut ke syarat-syarat pendukung mufassir tafsir maqasid ya. Apa saja sih syarat pendukungnya untuk menjadi penafsir tafsir maqasid? Oke guys, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni adalah syarat-syarat pendukung mufassir tafsir maqasid ya. Apa saja syarat pendukung mufassir tafsir maqasid? Yang pertama yakni adalah memahami bahasa Arab dan juga penerapannya. Nah, ini sebenarnya sangat penting ya. Ya, biasanya para mufassir pasti harus bisa ya. Syarat menjadi mufassir saja harus bisa mengetahui bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya juga ya. Jadi ini juga menjadi syarat pendukung tafsir maqasid untuk mencari tahu, kan Al-Quran itu turunnya dalam bahasa Arab ya. Gak mungkin kita membacanya hanya dengan terjemahan saja ya. Jadi juga sangat harus untuk memahami Quran langsung dari bahasa Arabnya ya. Karena terjemahannya itu kurang komprehensif ya. Jadi di sini harus memahami bahasa Arab dan penerapannya ya. Seorang mufassir tidak hanya memahami bahasa Arab secara sepotong-sepotong saja, mereka juga harus memahami secara utuh ya tadi ya, kaidah-kaidahnya juga ya. Karena tadi merupakan jalan untuk memahami Al-Quran serta mengetahui rahasia, nilai, dan juga tadi yakni maqasid atau tujuan dari ayat tersebut. Tenas. Kemudian lanjut yang kedua adalah melakukan tadabbur dan berusaha untuk hidup bersama Al-Quran ya. Jadi setelah mengetahui makna dari satu ayat tersebut ya, harus berusaha untuk mengamalkan ayat tersebut ya, yakni mentadabburi ayat tersebut ya. Karena seorang mufassir harus bertekad melakukan tadabbur ya. Mufassir nih harus memberikan contoh kepada yang yang selain mufassir maksudnya, dan berusaha untuk hidup bersama dengan Al-Quran ya. Sebaiknya seorang muslim membaca Al-Quran seakan dia hidup pada era risalah ya, seperti dia hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian ketiga yakni adalah mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya dan berjihad dengannya ya. Karena seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebaik-baik manusia yakni adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya ya. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa orang-orang yang dapat dijadikan guru tentang Al-Quran dan Sunnah adalah mereka yang dapat dijadikan panutan ilmu dan amal. Karena orang-orang yang mengetahui Al-Quran, mengetahui maknanya semuanya apa yang terkandung dalam Al-Quran itu dapat dijadikan panutan ilmu dan amal ya. Seperti Rasulullah SAW, ia menjadi panutan akhlak, adab, karena ia disebut juga seperti Quran berjalan. Lanjut yang keempat, yang terakhir ini adalah bertolak dari kebutuhan umat terhadap maqasid umum Al-Quran ya.
Nah, dari sini perhatian terhadap realitas umat, ya, problematikanya, masalah umat, ya, apapun itu, ya, ya, dan juga kebutuhan umat juga merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang tafsir maqasid, ya. Karena setelah menentukan tujuan dari ayat tersebut, ya, dia juga harus tahu di mana ayat tersebut harus ditujukan, ya, ke kemaslahatan yang mana, kebutuhan yang mana, itu, ya. Ah, jadi ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang tafsir maqasidi, ya. Oleh sebab itulah seorang pakar apapun spesialisnya, jika terpus dari realitas manusia dan problematikanya, maka cukuplah baginya hidup di antara buku dan kertas-kertas, ya. Jadi tidak guna, ya, seperti kedelai membawa buku, ya. Kata-katanya tidak akan memancarkan cahaya sebagaimana apa yang dituliskan juga tidak menyiratkan sinar, ya. Nah, itulah beberapa syarat-syarat seorang mufasir tafsir maqasidi. Sebenarnya ada banyak sekali syarat-syarat mufasir tafsir maqasidi. Teman-teman bisa searching-searching lagi di Google, serta juga mencari-cari di preferensi lain. Ya, dan kemudian terakhir ini adalah kesimpulannya, ya. Kesimpulannya ini adalah dalam menggunakan tafsir maqasid sebagai paradigma penafsiran, seorang mufasir harus memenuhi syarat-syarat tadi, ya, ataupun aturan-aturan yang tadi, aturan utama serta pendukung tafsir maqasidi sebelum menafsirkan Al-Qur'an, ya. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi oleh seorang mufasir, maka hasil tafsir akan lebih kredibel, ya. Hasil tafsir yang menggunakan paradigma tafsir maqasidi akan membuahkan tujuan dan urgensi dari tafsir maqasid tersebut, yaitu jalb al-masalih wal dara al-mafasid, ya. Seluruh langkah-langkah dan syarat-syarat mufasir maqasidi yang saya sebutkan tadi menjadi penting dan harus dipenuhi agar penafsiran ayat tidak terus-menerus secara tekstual, akan tetapi dapat menggapai maksud yang melampaui apa yang dikatakan teks, ya. Hal ini juga menjadi penting agar penafsiran tafsir maqasid tidak dilakukan oleh sembarang orang. Namun, hal ini menjadi kompetensi dasar seorang mufasir tafsir maqasidi, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya terangkan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, insyaallah. Apabila ada kesalahan maupun perkataan saya yang menyinggung ataupun salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.